Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Sekarang kita sudah memasuki sesi kedua untuk mata kuliah pengantar sosiologi. Pada sesi kedua ini, Bapak Ibu akan mempelajari perspektif dalam sosiologi dan kegunaannya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah Anda diharapkan dapat menjelaskan apa itu perspektif dalam sosiologi dan apa-apa saja kegunaannya. Selain itu, Bapak Ibu juga diharapkan dapat menguraikan dan memahami 3 perspektif utama yang ada dalam sosiologi, yaitu yang pertama interaksionisme simbolik, yang kedua adalah fungsionalisme struktural, dan yang terakhir adalah konflik. Bapak Ibu sekalian, berbicara mengenai perspektif sosiologi, tentu kita harus mengetahui apa sih sebenarnya pentingnya kita mempelajari perspektif sosiologi ini. Jadi Bapak Ibu, perspektif sosiologi ini tentu akan membantu kita dalam memahami yang pertama itu adalah struktur sosial. Ketika kita memahami 3 perspektif ini, tentu kita dapat memahami struktur sosial, bagaimana masyarakat itu diorganisasikan. Yang kedua adalah kita bisa memahami bagaimana perilaku sosial yang ada di masyarakat. Mengapa orang bertindak seperti mereka. Jadi kita bisa memahami dari 3 perspektif yang dipelajari ini. Yang ketiga adalah Bapak Ibu bisa memahami perubahan sosial. Ketika Bapak Ibu memahami 3 perspektif sosiologi, tentu Bapak Ibu akan mampu mengetahui mengapa dan bagaimana masyarakat berubah dari waktu ke waktu. Kita masuk ke 3 perspektif utama dalam sosiologi, seperti yang saya katakan di awal bahwa yang pertama itu adalah interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik ini fokus pada interaksi sosial sehari-hari dan penggunaan simbol dalam komunikasi. Adapun tokoh utama pada perspektif ini seperti George Herbert Mead maupun Herbert Blumer. Jadi kegunaan dari perspektif ini itu untuk memahami bagaimana individu memberi makna pada tindakan orang lain dan bagaimana individu ini membentuk identitas melalui interaksi yang mereka lakukan. Kita bisa melihat contoh misalnya, bagaimana bahasa dan simbol itu bisa membentuk norma yang ada di masyarakat. Itu sedikit gambaran mengenai perspektif interaksionisme simbolik. Kemudian yang kedua adalah perspektif fungsionalisme struktural. Perspektif ini menganggap bahwa masyarakat itu sebagai suatu sistem. Jadi dia punya bagian-bagian yang dimana bagian ini bekerja untuk stabilitas masyarakat. Tokoh utamanya itu seperti Emil Durkheim maupun Talcott Parsons. Kegunaan dari perspektif ini itu untuk menjelaskan peran norma dan institusi dalam menjaga keteraturan sosial atau social order. Contohnya misalnya, fungsi pendidikan dalam mempersiapkan individu untuk berpartisipasi dalam pasar kerja. Yang terakhir adalah perspektif konflik. Nah, kalau kita bicara mengenai perspektif ini, itu dapat dipahami dan dalam perspektif ini memandang bahwa masyarakat itu sebagai arena konflik di mana kelompok itu bersaing untuk memperoleh sumber daya. Nah, kalau kita berbicara mengenai tokohnya, tentu ada satu tokoh yang sangat terkenal adalah Karl Marx dalam perspektif konflik ini. Adapun kegunaan dari perspektif ini, yakni untuk menganalisis ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk contohnya, bisa dilihat dari ketidaksetaraan ekonomi antara kelas pekerja dan penguasa. Jadi kalau dalam istilah Karl Marx ya, borjuis dan proletar. Jadi seperti itu. Untuk perbandingannya bisa dilihat bahwa untuk interaksionisme simbolik ini fokus utamanya adalah simbol dan interaksi sosial. Tokohnya itu George Herbert Mead.
Contoh analisisnya itu peran bahasa dalam interaksi sehari-hari. Nah, untuk fungsionalisme struktural, dia itu fokus utamanya adalah fungsi dan keteraturan sosial atau social order. Tokoh utamanya adalah Emil Durkheim. Contoh bisa dilihat di sini bahwa peran institusi dalam menjaga stabilitas. Perspektif yang terakhir adalah konflik. Fokus utama dari perspektif ini melihat ketimpangan dan kekuasaan. Tokoh utamanya adalah Karl Marx. Contohnya bisa dilihat dari konflik kelas antara pekerja dan penguasa. Mungkin itu video singkat dari saya sebagai bahan inisiasi Bapak Ibu. Untuk lebih lanjut silahkan membaca BMP-nya, kemudian lanjut ke diskusi ya. Berikan diskusi terbaik dan tanggapan terbaik dari Bapak Ibu untuk memperoleh nilai terbaik. Demikian video pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.